Hai teman-teman, semoga masih pada semangat ya belajar sosiologinya. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas soal sosiologi yang sulit lagi. Karena kalau soal-soal sulit aja udah bisa ditaklukkan, pasti soal-soal mudah pun jadi makin lebih mudah juga buat teman-teman kerjain gitu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat bikin video-video edukatif lainnya. Soal yang pertama, masyarakat subsisten pedesaan memiliki kesederhanaan dan kesamaan dalam berpikir serta bertindak. Hal tersebut menunjukkan masyarakat terikat pada solidaritas jenis apa nih teman-teman? Bener banget jawabannya yang B, mekanik. Jadi ada dua tipe solidaritas ya menurut Durkheim, tokoh sosiologi, yaitu solidaritas organik dan mekanik. Jadi simpelnya adalah solidaritas organik itu solidaritas yang terbangun di masyarakat perkotaan, di mana dominannya masyarakatnya tuh modern, lebih banyak terpapar teknologi dan perubahan-perubahan terbaru. Kemudian juga adanya ketergantungan antara satu hal dengan yang lainnya, contohnya dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Dan solidaritas mekanik itu adalah kebalikannya. Jadi berdasarkan di soal sudah kebaca banget bahwa ciri-cirinya adalah masyarakat pedesaan, yaitu solidaritas mekanik. Nah, kalau nomor 2 ini benar-benar konseptual banget. Jadi kalau misalkan kita gak hafal konsepnya atau gak tahu konsepnya, itu akan sulit ya teman-teman. Tapi karena beberapa istilah dalam sosiologi itu pakai bahasa Inggris, harusnya teman-teman bisa sedikit memetakan lah gitu ya, maksud dari si konsep ini tuh apa. Betul, jawabannya E, in group dan out group. Jadi sebenarnya konsep ini tuh merupakan satu kesatuan di mana in group sendiri itu adalah adanya rasa kita dan loyalitas tinggi di dalam keanggotaan kelompok tersebut. Sedangkan out group adalah merasa kalau misalkan mereka bukan bagian dari kita, ya mereka adalah mereka gitu. Dan sering karena adanya perspektif ini muncullah konflik seperti itu. Soal selanjutnya, nah ini tipe-tipe soal yang panjang nih teman-teman. Biasanya kalau teman-teman yang nggak terlalu suka soal-soal yang panjang akan ke-skip, dan karena soalnya nggak dibaca keseluruhan, jadi jawabannya yang dipilih kurang tepat. Jadi harus benar-benar dibaca dengan tuntas ya teman-teman. Untuk soal ini jawabannya yang D, betul. Ada kelas yang menguasai alat produksi, ada pula yang tidak. Jadi konsep ini tuh lebih ke arah kelas proletar dan kelas borjuis ya teman-teman. Dimana seperti yang kita tahu bahwa kelas borjuis itu biasanya adalah pemilik modal, dan kelas proletar adalah kelas pekerjanya yang membutuhkan upah, dan si pemberi upahnya adalah kelas borjuis. Nah, konflik inheren sendiri itu adalah dapat diartikan sebagai konflik yang saling berkaitan. Artinya yang saling berkaitannya itu adalah kedua aspek ini gitu. Jadi kalau misalkan salah satu aspek tidak ada, ya sistemnya nggak berjalan gitu. Tapi seringnya kita menemukan karena kelas borjuis ini mempunyai kekuasaan, mereka jadinya semena-mena dan melakukan tindakan-tindakan yang menyeleweng gitu. Contohnya adalah eksploitatif terhadap pekerja dan sebagainya, dan dari situlah timbul konflik. Penentuan sistem pelapisan sosial dalam masyarakat kasta didasarkan atas, benar ya jawabannya A, yaitu faktor askripsi. Di mana faktor askripsi ini bisa kita ketahui bahwa status didapat secara lahiriah, yaitu berdasarkan keturunan, di mana sesuai ya sama kasta itu sendiri. Biasanya
Kalau sistem kasta itu ada di Bali dan sebagainya. Kalau di Indonesia. Soal terakhir tentang mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Harusnya kalau teman-teman udah paham tentang apa itu mobilitas horizontal dan vertikal, ini soalnya gampang banget. Hati-hati, ini soalnya cukup menjebak karena contoh mobilitas horizontal kecuali. Jadi yang ditanya itu adalah mobilitas vertikal ya. Berdasarkan mobilitas vertikal itu adalah perpindahan status di tingkatan sosial yang berbeda. Biasanya ada konsep social climbing dan social sinking. Nah, yang tepat adalah promosi jabatan, karena biasanya kalau promosi jabatan seperti yang orang-orang yang menduduki level tertinggi di suatu perusahaan itu biasanya mempunyai kekuasaan ataupun bisa kita bilang upah gitu ya, yang lebih tinggi daripada level-level yang di bawahnya. Sedangkan di soal mobilitas horizontal itu adalah perpindahan dari kelompok satu ke kelompok lain yang sederajat, jadi nggak ada perubahan yang signifikan ya. Jadi yang tepat jawabannya yang E.